Pada awal abad ke-19, di tanah Jawa yang hijau dan subur, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta. Ia diberi nama Mustahar, yang kemudian lebih dikenal dunia sebagai Pangeran Diponegoro. Lahir pada 11 November 1785, ia adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja Kesultanan Yogyakarta, dan ibunya seorang wanita berhati lembut bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Meski darah biru mengalir di nadinya, Diponegoro tumbuh sebagai pribadi yang berbeda dari kebanyakan bangsawan istana. Sejak usia muda, ia lebih memilih hidup sederhana di Tegalrejo, jauh dari kemewahan. Ia lebih senang menyendiri, mendalami ilmu agama, dan membaca kitab-kitab kuno yang mengandung nilai-nilai keadilan dan moralitas. Keputusannya untuk hidup sederhana mencerminkan keteguhan hati dan prinsip hidupnya yang kokoh. Dalam kesunyian Tegalrejo, jiwanya terasah. Ia tumbuh menjadi seorang yang taat beragama, berjiwa pemimpin, dan peka terhadap penderitaan rakyat kecil. Ia menyaksikan sendiri bagaimana rakyat hidup dalam kesengsaraan, tertindas oleh kekuasaan kolonial Belanda yang kejam dan rakus. Kala itu, tanah Jawa berada dalam cengkeraman kolonialisme. Pajak yang mencekik, kerja paksa, dan eksploitasi hasil bumi membuat rakyat hidup melarat. Tanah milik petani dirampas, upeti kepada penjajah terus meningkat, dan hak-hak rakyat diinjak-injak tanpa belas kasihan. Namun penderitaan itu bukan hanya fisik. Belanda juga mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Yogyakarta, bahkan ikut menentukan siapa yang berhak memerintah. Martabat kerajaan dan harga diri bangsa pun ikut ternoda. Semua ini menjadi bara dalam dada Diponegoro. Ia melihat rakyatnya dijadikan budak di tanah kelahiran sendiri, sementara para penjajah hidup bergelimang kemewahan. Kemurkaan dan tekad perlawanan pun tumbuh. Ia tidak bisa diam. Maka saat Belanda berencana membangun jalan melintasi tanah leluhur dan makam para pendahulunya di Tegalrejo, Diponegoro menganggapnya sebagai penghinaan terakhir. Ia merasa panggilan sejarah telah tiba. Inilah saatnya untuk bertindak. Pada tahun 1825, meletuslah Perang Jawa, yang kelak dikenal sebagai salah satu perang paling dahsyat dan berdarah dalam sejarah Nusantara. Diponegoro, dengan sorban putih di kepala dan kudanya yang gagah, memimpin sendiri perlawanan rakyat. Ia tidak hanya diikuti oleh petani, tetapi juga oleh santri, kaum ulama, bahkan para bangsawan yang merasa muak terhadap kolonialisme. Perang ini bukan sekadar konflik bersenjata, tapi juga perang keyakinan dan harga diri. Diponegoro dan pasukannya menggunakan taktik gerilya, berpindah-pindah dari hutan, gunung, hingga desa-desa. Mereka menyerang tiba-tiba, menyelinap di malam hari, dan menghilang sebelum pasukan Belanda bisa membalas. Belanda pun kelimpungan. Wilayah demi wilayah jatuh ke tangan pasukan Diponegoro, bahkan pusat kekuasaan Belanda di Jawa pun sempat terancam. Namun, Belanda tak kekurangan siasat. Mereka mendatangkan pasukan tambahan dari Eropa. Banyak wilayah dikepung, pos-pos pasukan Diponegoro dihancurkan satu persatu, desa-desa dibakar, rakyat dipaksa menyerah. Dan pasukan Diponegoro terus terdesak. Perang berlangsung selama 5 tahun itu, menelan korban jiwa yang luar biasa kedua belah pihak. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, dalam sebuah siasat yang licik, Diponegoro diundang untuk melakukan perundingan damai di Magelang. Namun ternyata, perundingan itu adalah jebakan. Di bawah pengawasan Jenderal de Kock, Diponegoro ditangkap tanpa perlawanan. Diponegoro lalu diasingkan ke Manado, dan kemudian dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar, tempat di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Meskipun raganya dibuang jauh dari tanah kelahirannya, semangatnya tetap menyala. Di pengasingan, ia menulis naskah-naskah keagamaan, merenung, dan terus beribadah, menyampaikan ajaran tentang keadilan, kebaikan, dan pentingnya melawan kezaliman. Pada 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat dalam kesunyian pengasingan, jauh dari tanah Jawa yang begitu dicintainya. Namun namanya tidak pernah hilang dari hati rakyat. Ia dikenang bukan hanya sebagai seorang pangeran, tapi sebagai pahlawan sejati, simbol dari keberanian, harga diri, dan pengorbanan. Pesan moral. Perjuangan Pangeran Diponegoro mengajarkan kita bahwa cinta tanah air bukan hanya kata-kata, tetapi keberanian untuk melawan ketidakadilan, walau harus mengorbankan segalanya.
Ia tidak berperang untuk kekuasaan, tetapi demi martabat bangsa dan hak rakyat kecil. Keteguhan hatinya, kesetiaan pada nilai-nilai luhur, serta semangatnya yang tidak pernah padam menjadi warisan abadi bagi bangsa Indonesia. Semangat itu kini hidup dalam setiap generasi muda yang mencintai kemerdekaan, keadilan, dan kebenaran. Terima kasih sudah menonton.